Selamat sore Bapak Heri Firmansyah, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Pidana kelas C. Perkenalkan, saya Jessica Natalia Wijaya, selaku mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait hukum pidana dari pertemuan awal sampai pertemuan sebelum UTS. Di sini saya memulai dengan pengertian hukum pidana menurut para ahli. Tapi sebelum saya memulai menjelaskan pengertian hukum pidana menurut para ahli, di sini saya akan memberitahu menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan negara Indonesia itu adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud di sini adalah negara yang berdasarkan hukum, yang segala sesuatunya harus ada hukum. Lalu di sini pengertian hukum pidana yang pertama ada menurut Mujadno. Mujadno mengatakan kalau hukum pidana itu adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk yang pertama menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang lalu dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Lalu yang kedua, ada menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Lalu yang terakhir, Mujadno mengatakan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Lalu pendapat ahli yang kedua ada menurut Simon. Simon mengatakan kalau hukum pidana itu adalah keseluruhan perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara yang dan yang diancam dengan suatu nestapa. Nestapanya di sini ada yaitu pidana apabila tidak ditaati. Yaitu yang terakhir ada pendapat menurut Metzger. Metzger mengatakan hukum pidana itu adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Lalu pengertian hukum pidana dalam arti yang sempit dikatakan hukum pidana itu adalah bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara atau yang kita kenal sebagai ius constitutum. Lalu dalam yang kedua ada dalam arti luas, sini dikatakan hukum pidana itu tidak hanya terfokus pada norma apa saja yang dilanggar, tapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran terhadap norma itu, lalu bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang akan dicita-citakan atau yang kita kenal dengan ius constituendum. Lalu dasar sumber hukum pidana. Di sini ada dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ini biasanya perbuatan
yang diatur dalam KUHP. Contohnya itu adalah tindak pidana pencurian dan tindak pidana pembunuhan. Lalu yang kedua ada hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ini aturan yang diatur di luar KUHP, misalnya ada UU ITE, UU pencucian uang, undang-undang terorisme, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada tujuan hukum pidana. Di sini tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman pertama dan zaman klasik dan modern. Di sini dikatakan zaman klasik ini tujuan hukum pidana itu untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Sedangkan zaman modern dikatakan tujuan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat dari yang namanya kejahatan. Lalu di sini asas legalitas, ada asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP ini itu adalah jantungnya hukum pidana. Di pasal 1 ayat 1 KUHP ini dikatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jadi sudah jelas kalau suatu perbuatan tuh dapat dipidana harus ada aturan yang mengikat sebelumnya. Kalau tidak ada perbuatan yang mengikat sebelumnya, tidak bisa dipidana. Lalu ada teori. Teori pertama ada pembalasan atau yang kita kenal dengan teori absolut, yang kedua teori tujuan atau relatif, dan yang terakhir teori gabungan. Teori gabungan ini gabungan antara teori absolut dan juga teori relatif. Lalu 3 masalah pokok hukum pidana. Yang pertama ada perbuatan. Perbuatan di sini yaitu objek ilmu hukum pidana. Perbuatan yang dapat dipidana yaitu terwujud secara in abstrakto dalam perundang-undangan pidana. Setelah ada perbuatan, lalu ada pertanggungjawaban atau kesalahan. Pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah dilakukan itu biasanya berupa sanksi pidana. Lalu ada lagi bentuk kesengajaan. Ilmu hukum pidana membedakan 3 macam bentuk kesengajaan. Yaitu yang pertama ada kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Di sini dikatakan bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan atau tindak pidana aktif. Menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum. Lalu yang kedua ada kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai kepastian itu adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti akan terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Lalu kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan ini adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatannya. Lalu di sini ada delik culpa. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Di sini culpa atau kealpaan dibedakan atas kealpaan dengan kesadaran dan kealpaan tanpa kesadaran. Kealpaan dengan kesadaran ini adalah si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi ia berusaha untuk mencegah. Lalu kealpaan tanpa kesadaran, di sini yang dimaksud kealpaan tanpa kesadaran itu adalah si pelaku ini tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Lalu di sini ada jenis culpa yaitu culpa lata yang bisa jadi tolak ukur
kok culpa lata adalah bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dibayangkan, akibatnya dapat dihindarkan, lalu perbuatannya dapat dipersalahkan. Lalu di sini ada, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Subjek hukum dibagi menjadi 2, yaitu subjek hukum orang dan badan hukum. Tindak pidana bisa dilakukan oleh badan hukum maupun orang. Apabila, kalau korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana biasanya adalah orang yang menjalankan atau melakukan aktivitas di dalam korporasi yang bersangkutan. Contohnya, bukti konkret kalau korporasi melakukan kejahatan dalam kasus tindak pidana adalah PT Giri Jaladi Wana yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini dikatakan pemidanaan korporasi dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kalau menurut pasal 10 KUHP dikatakan pidana terdiri atas 2 jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokoknya sendiri itu berisi tentang hukuman mati, pidana penjara, tutupan, kurungan, dan denda. Sedangkan untuk pidana tambahannya itu ada pencabutan hak atas hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman dari putusan hakim. Lalu di sini, Sultan Reni membagi pidana pokok menjadi 7 jenis, yaitu pidana denda, pengumuman putusan hakim, ada pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi, lalu ada pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi, pembekuan kegiatan usaha, perampasan aset korporasi, dan yang terakhir pengambil alihan korporasi oleh negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Heri yang telah melihat presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.